Salam saya ucapkan buat semua pendengar yang diberkati Tuhan. Bertemu dengan saya kembali, Pendeta Silas Alokusa, dalam acara Cahaya Kasih. Saya hari ini mau menyampaikan sebuah tema, yaitu Musa dan Yesus. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pertemuan kami kali ini untuk membahas kebenaran Alkitab, supaya iman pendengar, iman jemaat dikuatkan dengan tetap percaya kepada Yesus, karena ribuan tahun sebelum Yesus ada di dunia sudah dinubuatkan oleh Musa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini, ayat yang akan saya bawakan untuk jemaat atau pendengar adalah Ulangan 18 ayat 18 dan 19. Kiranya saya mau membacakan untuk jemaat sekalian. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ayat ini disalah mengerti oleh sekelompok orang. Mereka mengatakan bahwa nubuatan di Ulangan 18 ayat 18 sampai 19 adalah menubuatkan tentang nabi tertentu. Padahal ini adalah nubuatan tentang Yesus yang akan datang. Dari mulut Musa sendiri, bahwa nanti ada orang yang akan datang muncul seperti Musa dan akan berbicara firman Tuhan, dan siapa yang tidak menerima pengajaran yang disampaikan oleh orang itu akan dituntut pertanggungjawaban. Kali ini saya mau memaparkan kepada jemaat sekalian 11 kesamaan antara Musa dan Yesus. Yang pertama, mereka sama-sama keturunan bangsa Israel. Musa dari suku Lewi, Keluaran 2 ayat 1 sampai 2, dan Yesus dari Israel, suku Yehuda. Itu kesamaannya. Matius 1 ayat 1-2. Kedua, ketika masa bayi, ada perintah dari raja untuk membunuh semua bayi laki-laki 2 tahun ke bawah. Jadi ini kesamaan yang saya bicara ini, kesamaan yang unik. Tidak ada duanya, atau tidak ada dua orang yang sama seperti itu di muka bumi ini dari awal sampai akhir. Jadi bukan kesamaan yang umum, tapi kesamaan unik, tidak ada duanya. Jadi pada waktu bayi, Herodes memerintahkan pembantaian bayi dari 2 sampai 0 tahun. Demikianlah Musa pada masa Firaun lahir, maka ada perintah dari Firaun untuk membunuh bayi laki-laki Yahudi 2 tahun ke bawah. Sama persis. Silakan baca di Keluaran 1 ayat 15-16. Kesamaan ketiga adalah keduanya pernah menjabat sebagai gembala. Musa gembala domba, Keluaran 3 ayat 1. Yesus gembala jemaat, Yohanes 10 ayat 11. Ini kesamaan yang unik. Yang keempat, Musa pada waktu bayi ada di tanah perantauan, karena Israel merantau ke Mesir, dibawa oleh Yakub dan keluarga besar.
sampai Musa lahir. Jadi orang Israel adalah perantauan di Mesir sejak Yakub. Jadi Musa pada waktu lahir menjadi bayi, dia ada di tanah perantauan Mesir. Keluaran 2 ayat 1 dan 2. Ini saya bicara fakta Alkitab, bukan ngarang, bukan asal kata. Sehingga jemaat yakin bahwa Tuhan Yesus kita 1500 tahun sebelum Yesus, Musa sudah menubuatkan datangnya Yesus ke muka bumi ini. Haleluya. Pada masa Yesus bayi pergi ke perantauan di Mesir, di tempat yang sama dulu bayi Musa. Di tempat yang sama yaitu negara Mesir, Yesus merantau. Karena ada perintah pembunuhan Herodes terhadap bayi 2 tahun ke bawah, maka malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf dalam mimpi, bawa lari bayi Yesus ini ke Mesir, karena Herodes akan membunuh dia. Sehingga malam itu juga Yusuf dan Maria membawa Yesus lari ke Mesir. Jadi Yesus di masa bayi ada di Mesir karena lari dari pembantaian Herodes. Musa juga ada di tanah Mesir saat Firaun memerintahkan pembantaian anak 2 tahun ke bawah. Kelima, Musa melakukan banyak mujizat. Kita kenal di Keluaran 4-12, dia lakukan 10 mujizat atau 10 bala di tanah Mesir, yaitu beberapa diantaranya adalah air menjadi darah, bencana lalat pikat, nyamuk, kematian, dan juga penyakit sampar, kegelapan 3 hari, kematian anak sulung, dan lain-lain. Serta mujizat-mujizat lain, membelah laut, mengeluarkan air dari batu gunung supaya Israel minum, dan mana dari langit, dan lain-lain sebagainya mujizat yang dilakukan oleh Musa. Bedanya Musa buat mujizat dan Yesus buat mujizat adalah Musa memakai nama Tuhan. Musa memakai nama Yehova atau atas perintah Yehova atau Tuhan. Baru mujizat bisa terjadi. Kalau dia tidak pakai nama Tuhan, tidak satupun mujizat yang dilakukan oleh Musa. Berarti mujizatnya dari Tuhan, tapi lewat alatnya yaitu Musa. Jadi harus bedakan antara Musa dan Yesus dalam hal mujizat. Tapi dua-dua melakukan mujizat. Yesus melakukan 35 mujizat selama hidup. 3,5 tahun dia melakukan mujizat. Waktu dia mengajar, berkhotbah, dan melakukan mujizat. Keenam, Musa dan Yesus sama-sama berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan. Hanya ada 2 manusia di muka bumi ini yang pernah berpuasa tidak makan selama 40 hari 40 malam. Kalau Anda mau niru Yesus silakan, dan Anda digotong ke rumah sakit karena Anda tidak tahan. Paling 20 hari Anda ke rumah sakit. Tapi 2 orang ini dicatat kesamaan uniknya adalah masing-masing berpuasa 40 hari 40 malam. Yaitu Musa berpuasa di Gunung Sinai, Keluaran 24 ayat 18, dan Yesus berpuasa di padang gurun, Matius 4 ayat 2. Saya sengaja menyampaikan topik ini karena banyak orang yang tidak percaya Yesus meragukan Yesus yang dinubuatkan oleh Musa, bahwa Tuhan kita luar biasa. 1500 tahun sebelum lahir Musa sudah nubuatkan kedatangannya. Haleluya. Ketujuh, mayat keduanya tidak ada dalam kuburan. Mayat keduanya tidak dalam kuburan. Hanya 2 orang di muka bumi yang dicatat oleh Alkitab kepada saya dan umat Kristen sedunia adalah Musa dan Yesus. Musa dicatat dalam Ulangan 34 ayat 5 dan 6. Dia tidak ditemukan mayatnya. Tidak tahu kemana itu. Itu rahasia Tuhan. Sedangkan Yesus
tercatat di Lukas 24 ayat 1 sampai 5. Dia punya mayat tidak di kuburan karena telah bangkit dari antara orang mati. Kata malaikat Tuhan kepada perempuan-perempuan yang bawa rempah-rempah, siapa yang kamu cari? Jangan mencari orang yang hidup di antara orang mati. Dia tidak ada di sini. Lihat kuburannya, periksa mayatnya, tidak ada. Karena sudah bangkit dari antara orang mati. Saya tidak bilang Musa juga bangkit, tapi mayat Musa tidak ada. Sampai hari ini secara misteri, mayatnya ditaruh di mana tidak tahu. Itu Tuhan Allah yang tahu. Jadi dua-duanya mayatnya tidak ada di kuburan. Itu kesamaan ketujuh. Kesamaan kedelapan, Musa melakukan eksodus dari perbudakan Mesir. Eksodus atau keluar atau pergi. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, Keluaran 12 ayat 40-41. Yesus juga keluar. Matius 16 ayat 21, yaitu Yesus membawa umatnya, orang-orang percaya, keluar dari dosa, dari perbudakan rohani, dari perbudakan dosa, menuju kepada sorga. Sedangkan Musa membawa umat Israel keluar dari perbudakan Mesir, menuju tanah Kanaan. Jadi saudara-saudara, dua orang ini betul-betul kesamaan unik, mirip, sama sekali tidak ada perbedaan. Musa bawa keluar Israel dari perhambaan Mesir. Yesus bawa keluar umatnya, orang-orang ditebusnya, dari perhambaan dosa dan perhambaan kejahatan dan neraka. Lukas 24 ayat 1 sampai 5, Ulangan 34 ayat 5 dan 6. Yang kedelapan, yang kesembilan, Musa datang kedua kali menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Yesus nanti datang kedua kali untuk menyelamatkan bangsanya dari hukuman yang kekal. Musa pernah pergi sekali. Musa pernah ada sekali, pertama kali di Mesir, terus karena ada kesalahan, dia pergi dari Mesir, lalu 40 tahun dia tidak ada lagi di Mesir, sejak dia pergi pertama kali dari Mesir. Kembali 40 tahun kedua, Tuhan Allah suruh Musa kembali ke Mesir, bawa keluar orang Mesir, orang Israel dari perbudakan Mesir. Jadi Musa pernah pertama di Mesir, lalu keluar, lalu dia dipanggil lagi kedua kali untuk membebaskan Israel dari Mesir. Demikian juga Yesus pertama kali datang ke dunia ini ditolak oleh bangsa Israel. Dalam Yohanes 1 ayat 11, dia datang kepada kaum keluarganya, tapi kaum keluarganya menolak dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi nanti Tuhan Yesus datang kedua kali sesuai dengan nubuatan Alkitab. Dia datang kedua kali ke bumi ini untuk membebaskan Israel dari perbudakan atau dari penjajahan dunia ini dan menyelamatkan umatnya dari dosa. Kesepuluh, keduanya pernah bertemu dengan Yesus di pegunungan. Saya tidak tahu atau saya kurang paham gunung apa di mana Musa pernah ketemu Tuhan Yesus. Jadi Musa yang pernah menubuatkan Yesus 1500 tahun sebelum Yesus, waktu Yesus ada di bumi ini setelah 1500 tahun, Musa pernah datang bertamu kepada Yesus. Tidak ada nabi lain yang bertemu Tuhan Yesus. Saya bacakan ayat ini untuk jemaat. Di dalam Alkitab
itu Musa dan Yesus pernah bertemu di sebuah gunung. Ayatnya ada di Lukas 9, mulai ayat 20 seterusnya. Akan Anda bertemu di sana. Pertemuan antara Musa, Elia, dan Yesus dan 3 muridnya. Saat itu Yesus bawa 3 murid ke gunung, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Bertemu dengan Nabi Perjanjian Lama yang sudah ribuan tahun, yaitu Musa dan Elia. Jadi Musa pernah ketemu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri pernah berkata bahwa Musa bernubuat tentang Yesus. Jadi jangan salah tafsir siapapun mengenai nubuatan ini. Saya baca Injil Yohanes pasal 5. Musa sendiri menyangkal nabi lain, tapi dia mengakui bahwa Yesus yang dimaksud oleh Musa itu Yesus. Dicatat oleh Yohanes pasal yang ke-5 ayat 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 5 ayat 46 berkata, sebab jika kamu percaya kepada Musa, kata Yesus kepada bangsa Israel, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Yesus nantang orang Israel di Yohanes 5:46. Jikalau kamu percaya kepada Musa, maksudnya mengapa kamu tidak percaya saya? Sebab Musa menulis tentang saya di Ulangan 18 ayat 18 sampai 19. Luar biasa. Yohanes ditulis kurang lebih tahun 50-an Masehi. Musa menubuatkan Yesus 1500 tahun sebelum Masehi. Tapi kedua ayat ini klop, saling mendukung, dan tidak ada kesalahan apapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ke-10, kedua-duanya pernah bertemu di Gunung Israel. Ini perlu saya baca supaya jemaat tahu. Lukas 9:28. Musa bukan hanya menulis tentang Yesus, tapi dia pernah ketemu Yesus supaya menghilangkan keraguan-raguan dan kesalahpahaman orang-orang yang hidup sesudah Yesus, untuk mengatakan bahwa itu Musa menubuatkan orang lain. Tidak sama sekali, dan itu salah besar, salah total. Saya baca Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. 28 sampai 31. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Dan ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, dengan Yesus, yaitu Musa dan Elia. Kedua-duanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kenaikan Yesus yang akan digenapi. Musa pernah ketemu Yesus. Luar biasa, berarti Musa masih hidup sampai Yesus ada, karena Musa memiliki kehidupan karena dia bisa ketemu dengan Yesus. Nabi lain tidak pernah ketemu Yesus. Itu sebabnya saya ingin mendukung kitab suci saya, nubuatan kitab suci saya,
Saya yang tahu, artinya saya yang tahu mendalam. Jadi harap jemaat mendengar saya, karena saya buktikan dengan bukti-bukti otentik di Alkitab. Jangan mendengar orang lain yang tidak mengenal kitab suci kita, tetapi berani-berani menafsirkan sesuatu yang tidak benar atau bertentangan dengan Alkitab. Terakhir, yang ke-11, Musa adalah mamanya Yokebed, bapaknya Imran. Karena pembantaian hebat yang dilakukan Firaun, maka bayi Musa dibuang ke sungai Nil dalam sebuah keranjang. Dan mamanya ngintip di belakang pohon, akan diapakan anak ini. Lalu Musa dibawa arus air. Ternyata Yokebed sudah hafal kapan putri Firaun mandi di sungai, sehingga dia buang bayinya di sungai dengan tujuan supaya kalau bisa Firaun angkat dia jadi anak angkat. Dan pas bayi Musa terapung-apung di sungai Nil, putri Firaun pas mandi di sungai Nil, lalu mengangkat Musa menjadi anak angkat. Luar biasa. Musa dirawat oleh mamanya sendiri, karena putri Firaun mencari mama. Siapa yang bisa merawat anak ini? Mamanya bertemu putri Firaun dan saya bisa rawat anak ini, padahal itu anaknya sendiri. Luar biasa. Lalu Musa tinggal di istana Firaun selama 40 tahun. Jadi anak angkat dari putri Firaun. Ini tercatat dalam Keluaran 2 ayat 9 sampai 10. Jadi khotbah ini dibuktikan dengan ayat-ayat Alkitab. Inilah standar kebenaran. Kalau mau tahu pengajaran yang benar, kutip di sini, karena nubuatan perjanjian lama digenapi perjanjian baru. Musa anak angkat putri Firaun. Yesus diangkat oleh Yusuf sebagai anak angkat. Tahukah pendengar, Yesus bukan anak kandung Yusuf? Betul, Alkitab bilang. Karena Matius 1 ayat 24-25, Yesus dilahirkan oleh Maria tanpa bersetubuh dengan Yusuf. Dia lahir dari Roh Kudus. Dia penjelmaan Allah yang menjelma jadi manusia. Sehingga Yusuf adalah bapa angkatnya Yesus Kristus. Tercatat di Matius 1, 24, 25. Sehingga dua orang ini sama-sama anak angkat. Yesus anak angkat Yusuf, Musa anak angkat putri Firaun. Semoga penjelasan saya ini menguatkan iman orang Kristen di seluruh Papua dan Indonesia. Jangan ragu dengan Yesus Kristus Tuhanmu, yang adalah penggenapan nubuatan para nabi di perjanjian lama. Ini baru satu nabi yang menubuatkan dia, Musa. Belum Yesaya, belum Yeremia, belum Amos, Hosea, Yoel, Daniel, Yehezkiel, dan lain-lain. 17 nabi perjanjian lama, yaitu 5 nabi besar dan 12 nabi kecil, semua menubuatkan tentang kedatangan Yesus di perjanjian baru. Sehingga Anda tidak ragu mengangkat atau menjadikan Yesus Tuhanmu, Juru Selamatmu, penebus dosamu. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Doa saya selalu sehat, selalu setia dengan Yesus. Jangan coba-coba meninggalkan Yesus Tuhanmu dengan tawaran apapun, dengan jabatan apapun, dengan harta berapapun, karena terlalu mahal. Tuhan Yesus mati buat saudara, dan dia memberikan sorga kepada saudara sebagai upah dengan iman dan percaya saudara padanya. Jadi jangan jual murah keselamatan atau Yesus dengan apapun juga.
Semoga orang Papua tetap setia, orang di seluruh Indonesia tetap setia kepada Tuhan Yesus Juru Selamat, sekalipun ada penolakan, ada keraguan-raguan dari kelompok orang lain, tapi kita tetap teguh dalam Tuhan. Inilah firman yang saya sampaikan kepada pendengar sekalian. Semoga menjadi berkat dan menjadi standar pegangan untuk menangkis semua serangan orang-orang luar terhadap kekristenan dan terhadap Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya sudah menyampaikan kepada pendengar tentang Musa yang menubuatkan tentang datangnya Yesus ke dunia. Dan ada 12 kesamaan yang saya beberkan ke hadapan jemaat Tuhan sekalian di seluruh tanah Papua dan di seluruh Indonesia. Tuhan berkati agar iman Kristen tetap kokoh di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa saya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai jemaat, pendengar, saudara saya semuanya, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.